kenapa kok Python gitu kan, atau kalau spelling Inggrisnya itu Python gitu kan ya. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari C++, jadi C++ itu kalau dalam robotika atau tekom ya, itu biasanya kaitannya dengan uh, komunikasi dengan perangkat keras seperti hardware dan sebagainya. Sedangkan kalau Python ini dia lebih kepada biasanya digunakan sebagai analisa data untuk machine learning ya. Jadi higher level, jadi level atau tingkatan yang lebih tinggi daripada C++. Akan tetapi secara implementasi itu lebih sederhana daripada C++ ataupun C ya, dan bahkan dibandingkan dengan Java gitu kan ya. Karena simpelnya itu, maka Python ini berkembang dan sampai saat ini menjadi salah satu pemrograman yang paling banyak digunakan oleh khalayak ya. Utamanya kalau kita sedang mengolah data, karena banyak sekali library-library ataupun open source yang menggunakan Python dalam hal pengolahan data maupun machine learning ya, ataupun big data dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau kalian bisa mengintegrasikan Python dengan C++ ya lebih baik lagi ya. Jadi sebenarnya Python ini sudah lama dan dikembangkan oleh orang yang namanya Guido van Rossum ya, pada tahun 1991. Nah, Python itu banyak digunakan untuk berbagai macam aplikasi. Beberapa aplikasi yang didevelop dengan memanfaatkan Python itu diantaranya adalah Google itu sendiri ya, dan juga Dropbox ya, dan lain sebagainya. Padahal Python ini awalnya dibuat sebagai proyek hobi oleh Guido van Rossum ini. Jadi memang Guido van Rossum ini orang selain akademisi ya, dia itu orang yang hobi pemrograman ya. Nah, kita mengira bahwa nama Python ini diinspirasi dari ular, tapi sebenarnya oleh si pembuatnya itu diinspirasi dari acara komedi justru yang namanya Monty Python. Jadi kalau teman-teman mau mencari acara komedinya itu seperti apa gitu, bisa dilihat di YouTube ya, Monty Python. Itu adalah acara komedi lawas ya. Tahun 90-an, 90-an mungkin kalian belum lahir juga ya tahun 91 ya. Kalau udah lahir ya mungkin bukan S1 lagi ya. Nah, Python is a programming language that lets you work more quickly and integrate your system more effectively. Jadi, selain simplisitasnya itu, Python itu juga cepat untuk dioperasikan. Karena dia itu tidak seperti C++ yang perlu kita compile dulu. Dia itu sejenis pemrograman interpretasi, jadi tidak memerlukan compile. Saya langsung bisa dieksekusi. Python itu juga bahasa pemrograman yang dapat diintegrasikan dengan sistem yang lain. Python itu dapat digunakan untuk bahkan untuk web ya, GUI ya, dan juga scientific untuk perhitungan untuk bahkan untuk pengembangan software atau administrasi sistem. Nah, bahasa pemrograman Python ini dapat dikolaborasikan dengan bahasa pemrograman lain ya, karena banyaknya library dan third party yang terintegrasi, sehingga terdapat library bahasa pemrograman lain pun menggunakan Python ya. Nah, beberapa library yang berkenaan dengan Python ya, itu diantaranya ada Django, Pyramid yang digunakan untuk web development ya. Nah, yang sering dipakai ini misalkan seperti NumPy, SciPy, yang digunakan untuk perhitungan matematis, science ya, dan engineering ya. Juga Pandas yang digunakan untuk menganalisa data dan juga library modeling. Tapi Pandas ini biasanya hubungannya dengan tabel dan bagaimana kita mengolah tabel itu untuk bisa mendapatkan insight atau pengetahuan di dalamnya.
Nah, selain ini, ya masih banyak lagi library-library yang berkenaan dengan Python ya. Jadi teman-teman kalau misalkan di search di Google, akan banyak sekali informasi-informasi yang berkenaan dengan library Python untuk berbagai hal ya. Bahkan untuk visualisasi, nah ini sebenarnya ada di sini, tapi tidak dituliskan. Ada yang namanya Matplotlib. Nah, itu kita bisa memvisualisasikan data tersebut dengan cantik ya. Jadi ada berbagai macam pilihan. Nah, jadi caranya, selain teman-teman itu melihat macam ragam dari library yang ada dalam Python ini, juga kita perlu untuk melihat dokumentasinya. Jadi di masing-masing web itu ada dokumentasi. Nah, pada awalnya ya, nah, mungkin teman-teman bagaimana menginstal Python ya. Ini mudah sekali, teman-teman bisa mencoba langsung ya. Tapi tentunya kita perlu mengetahui juga untuk melakukan berbagai macam tugas seperti analisa data. Python itu memerlukan library-library yang berhubungan dengannya. Jadi seringkali kita mengalami kesulitan library-library yang cocok, belum lagi versi yang cocok. Nah, kalau versinya saja sudah tidak cocok, biasanya akan terjadi error. Misalkan kita library untuk membaca data atau memvisualisasikan data. Nah, kalau misalkan library-library tersebut ternyata tidak cocok dengan Python versi yang kita install, maka nanti akan terjadi crash. Akan tapi cara yang paling mudah saat ini hadir yang namanya framework Anaconda. Nanti teman-teman mau bisa menginstal Python itu melalui Anaconda. Nah, di Anaconda ini sudah menjadi satu bundle di mana ketika kita menginstalnya, maka bukan hanya Python-nya itu saja, akan tetapi juga library-library yang menyertainya. Itu juga sudah diinstal dengan versi-versi yang cocok dengannya. Jadi tidak perlu pusing, kita bisa langsung mengeksekut Python dari situ. Nah, kalau misalkan teman-teman cari di sini, nah, teman-teman bisa mendownload Anaconda, ya, install. Ya. Ada yang untuk Windows, untuk macOS, ada yang untuk Linux, tergantung teman-teman sukanya yang mana. Nah, Python ini ada yang versi 2, ada yang versi 3. Tapi sekarang itu sepertinya semuanya dipaksa untuk memakai yang versi 3 titik ya. Yang terbaru di sini ada versi 3.8. Ini yang terbaru ini 3.8. Nah, tergantung komputernya masing-masing, itu Windows-nya itu Windows 64 bit ataukah 32 bit. Tapi biasanya 64 bit ya. Kita bisa menginstal. Ini berarti pilihannya. Selain secara desktop ya, kita juga bisa menggunakan Jupyter Notebook ya. Untuk kita run di dalam cloud. Kalau menggunakan Jupyter Notebook, kita tidak perlu menginstal Anaconda di desktop. Apabila kita menginstal Anaconda di desktop, biasanya ada environment development-nya. Nah, itu sudah ada namanya Spider. Dengan menggunakan Spider ini kita menulis kode-kodenya itu, terus kemudian kita merunnya. Nah, di sini teman-teman juga langsung bisa nyoba try Jupyter Lab gitu. Di try Jupyter Lab ini langsung kita bisa tuliskan pemrograman Python, yaitu asalkan koneksinya lancar, ya, tidak ada masalah. Teman-teman bisa melihat ini ya, share screen-nya ini ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kita bisa klik, nah tergantung. Jupyter ini juga bisa merun C++ ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang mencoba ya, jadi tidak perlu ada masalah lagi dengan ini. Nanti langsung kita coba. Nah, untuk Python yang versi 2 itu kita tidak perlu buka tutup kurung, itu bisa langsung dijalankan. Nah, ini error karena ternyata untuk Jupyter ini sudah menggunakan Python versi 3, sehingga kita perlu menggunakan parenthesis, ya. Buka tutup kurung, gitu, untuk dijalankan kembali dan hello. Seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa mencoba di Jupyter kalau misalkan tidak ingin menginstal Anaconda di desktop.
kalau kita program di Java, ya kita perlu pertama public class dulu, hello world gitu kan ya. Baru di bawah di dalamnya kita bikin metode main ya dengan apa namanya tipe public static void misalkan seperti itu. Nah, baru kita print dengan sistem outprint hello world. Akan tetapi kalau pada Python itu langsung print hello world gitu kan ya. Jadi sangat ringkas ya. Itu enaknya. Jadi kadang sebagai orang data scientist ya, pengolah data itu tidak ingin ribet dengan sintaks-sintaks yang seharusnya tidak perlu seperti ini. Ya. Tapi kalau kita bermainnya itu dengan hardware sistem, ya mungkin C++ dan Java itu menjadi penyambung yang baik. Nah, tapi kalau kita sudah bermain di data analisis yang lebih kompleks, maka orang-orang lebih cenderung memilih Python. Ya. Nah, kalau nanti kita sudah menginstal Anaconda, ya, kita bisa merunnya itu di terminal, di tools Spider maupun itu kalau di desktop ya. Nah, kalau misalkan kita tadi memilih di cloud ya di Jupyter itu tadi. Kalau kita sudah menginstal Anaconda, nah itu di Windows ini, nah kita bisa apa namanya buka terminal dari sini. Misalkan Anaconda 3, PowerShell. Kita bisa cek apakah sudah terinstall Python dengan mengetik Python. Di sini kita sudah membuka ruang Python. Ya. Python yang saya pakai untuk di sini adalah Python 2.7.16, jadi Python 2, bawaan dari Anaconda. Nah, kalau kita mau mengimport library, biasanya kita menggunakan import sampai mp import library. Seperti itu. Jadi kita akan apa namanya coba varian programming lain. Nah, ini adalah kalau kita menggunakan terminal. Kalau kita mau quit, tinggal di quitting saja. Kita kembali lagi ke apa namanya ke awal ya. Seperti demikian. Ya. Jadi lebih mudah yang mana? Ya terserah kalian lebih nyamannya memakai yang mana. Tapi kalau saya biasanya memakai terminal seperti ini. Langsung kita execute.